Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenal dari hukum-hukum di dalam ilmu syariat Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang i'tiqad atau pandangan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat wajib bagi Rasulullah SAW. Dan tentunya dengan mudahnya, ringkasnya yaitu 50 sifat yang wajib kita ketahui untuk menjaga suatu wasilah ilmu kebaikan di dalam kalbu kita. Itu sifat-sifat wajib yang kita ketahui bagi Allah dan Rasulnya atau para nabi dan rasul. 20 dari sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul dan 4 mustahil bagi Rasul, kemudian sifat jais bagi Allah dan sifat jais bagi Rasul. Alhamdulillah saat ini kita membahas kurang lebihnya ilmu syariat, yaitu tentang fikih. Yang baru bergabung, silahkan melihat video-video saya sebelumnya untuk mendapatkan maksimalnya kebaikan-kebaikan di dalam mengenal i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pandangan fikih. Nah, yang tentunya kita kaji ini secara bertahap. Alhamdulillah saat ini kita memasuki bab tentang bersuci. Sebelumnya kita telah mengenal tentang hukum. Kurang lebih hukum itu ada 5. Fardu, haram, mubah, makruh, dan sunnah. Saat ini kita masuk ke bab bersuci. Sebelum kita memulai, seperti biasanya, kita meminta keberkahan ataupun memohon kepada zat yang memiliki ilmu, al-alim, yang maha memiliki ilmu, pengetahuan ilmu, yang telah memberikan pengetahuan ilmu kedalaman kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya, para sahabat, tentunya kepada sahabat-sahabatnya yang mewarisi dari ilmu-ilmu beliau, sehingga Allah barokahi dari segala yang kita kaji ini dengan surat yang mulia yaitu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan tentang toharoh, yaitu bersuci. Ma toharoh, apa? Toharoh itu yaitu bersuci, itu toharoh. Ya, adapun toharoh atau bersuci, fi'luma yaitu ialah mengerjakan dari sesuatu. La tasihu, yang tidak akan sah. Sholatu, yaitu sholatnya atau sholat. Illa bihi, kecuali dengan perkara tersebut, dengan hal ini. Itu kembali kepada pekerjaan, yaitu ma. Kaizallati najasati, seperti menghilangkannya najis. Wal istinja'i, yaitu dengan istinja. Wal wudu, dengan wudu. Wal ghusl, dan mandi. Wat tayamumi, dengan cara bertayamum. Apa yang dimaksud dengan bersuci, yaitu toharoh? Tentunya toharoh adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak sah sholatnya kecuali dengannya.
seperti menghilangkan najis, istinja yaitu dalam beristinja, cebok dan yang cara bersucinya, wudu, kemudian mandi maupun tayamum. Wudu, mandi, dan tayamum. Melihat dari kadar-kadar najisnya si pekerja tersebut, yaitu manusia yang akan melakukan bersuci. Misalnya dengan mandi itu karena apa, wudu ini bagaimana dan kenapa, lalu bagaimana untuk mengerjakan dari tayamum, itu kondisinya bagaimana. Kita akan lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Apa wasailut toharoti, dari beberapa perantaraan bersuci. Perantaraannya bersuci. Maksudnya apa saja yang termaksud dari yang bisa melakukan bersuci. Jawab al-ma'u, yaitu air. Apa? Yang pertama al-ma'u, yaitu air. Wat-turab, yaitu debu. Kemudian debu. Wal hajaru, dan batu. Wad-dabuhu. Wad-dabuhu, dan menyamak. Wasobunu, dan sabun. Wasobunu, dan sabun. Apa saja sebagai perantara yang bisa menjadi suci, yaitu air, debu, batu, samak, dan sabun. Itu yang perantara untuk menjadikan bisanya bersuci. Lalu apa? Alladzi, adapun dari perkara, yajuzu, yang boleh, bihi, dengan alladzi, dengan perkara tersebut, at-tahhiratu, yaitu at-tahhiratu, yaitu bersuci. Apa saja perkara yang boleh atau yang sah digunakan untuk bersuci. Jadi di sini bertanya apa saja perkara yang bisa digunakan untuk bersuci tersebut. Jadi yang menjelaskan tentang suci, misalnya perantara yang memberikan bisa bersuci, seperti kulit yang disamak. Orang-orang dahulu membuat tempat air, yaitu banyak dari kulit, yang tentunya kulit tersebut dalam keadaan telah disucikan, yaitu disamak. Wallahu a'lam. Jawab huwa, adapun alladzi yakhluh bi tawahur, ya, maksudnya yang pertanyaan di atas tadi. Adapun dari alladzi yahzu bihi tawahur, perkara yang menyebabkan bolehnya atasnya bersuci, sahnya bersuci. Kulluma, yaitu di setiap sesuatu, nazalan, yaitu turun dari perkara tersebut, minas samai, yaitu dari langit, seperti hujan, au nabahan, atau bersumber dari suatu perkara, minal ardi, yang berada di bumi. Walam yakun, dan tidak ada perkara tersebut mutanajisan, yaitu mutanajis, atau benda-benda yang najis yang menyebabkan hal itu najis. Wala mustakmalan, ataupun menjadi mustakmal. Apa saja perkara yang menyebabkan sah dari menggunakan bersuci tersebut? Ialah setiap perkara yang turun dari langit, yaitu berupa hujan, tentunya bersumber juga dari bumi, dan tidak ada terkena dengan najis, dan tidak pula mustakmal,
Maksud musta'mal ini adalah air yang sudah digunakan di dalam bersuci. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Dan tentunya banyak perincian-perincian lain lagi bagaimana bentuk hal tersebut bisa menjadikan suci mensucikan lagi. Tentu ada air-air yang bisa suci mensucikan, ada air yang tidak bisa suci namun tidak bisa mensucikan. Nanti mungkin akan ada pembahasan yang lebih lanjut tentang hal tersebut. Namun di sini kita mengenal kurang lebih air yang suci mensucikan itu turun dari langit maupun bumi yang tentunya tidak ada najis maupun musta'malnya. Ma'apa mutanajisu, yaitu air mutanajis. Apa yang disebut dengan air mutanajis? Yaitu air yang terkena dengan najis. Adapun mutanajis, yaitu yang disebut dengan mutanajis. Al-ma'u ialah air, al-qalilu yang sedikit, alladhi yaitu ma'u qalil, maksudnya alladhi yaitu kembali ke air yang sedikit. Waqa'at yaitu jatuh fihi dalam alladhi di dalam air yang sedikit tersebut najasatun yaitu najis. Air mutanajis ialah air yang sedikit tentunya dan mengenainya najis. Airnya sudah sedikit terkena pula najis yang tentu najis tersebut telah merubah dari sifat asli air tersebut. Wallahu a'lam, demikianlah kurang lebihnya tentang air mutanajis, air yang disebabkan menjadi air itu najis. Sekarang kita mengenal dari ma'ul musta'mal. Apa? Ma'u yaitu dari air, musta'mal yaitu air musta'mal. Apa yang dikatakan air musta'mal? Jawab, adapun air musta'mal, al-ma'u yaitu air, qalilun yaitu sedikit, musta'malun yang telah digunakan, fi raf'il hadasi atau di dalam menghilangkan suatu hadas, au izalatin najisin ataupun menghilangkan suatu najis. Apa yang disebut dengan air musta'mal? Air musta'mal ialah air yang sedikit yang sudah digunakan, airnya sudah sedikit dan sudah digunakan untuk menghilangkan suatu hadas, suatu najis, atau menghilangkan suatu najis, suatu hadas dan suatu najis, suatu perkara yang menyebabkan bersuci ataupun membersihkan suatu najis. Itulah yang disebut dengan air musta'mal. Sekarang mengenai air yang sedikit. Kita sudah membahas apa air najis, apa air musta'mal. Air najis itu air yang telah berubahnya dikarenakan adanya suatu najis. Kemudian air yang musta'mal yaitu air yang digunakan untuk membersihkan hadas ataupun berwudu dan lainnya, yang membersihkan hadas tadi, membersihkan suatu kewajiban atau membersihkan dalam satu najis. Sekarang kita mengenal dengan ma'ul qalil, apa air yang sedikit. Apa al-ma'u yaitu air, qalilun yang sedikit. Apa yang disebut dengan air sedikit itu bagaimana? Adapun air yang sedikit, yaitu air dunal kullatani yaitu air yang kurang lebih dari 2 kulah. Air yang kurang dari 2 kulah. Apa yang dikatakan dengan air sedikit itu apa?
Dikatakan dengan air sedikit yaitu air yang air tersebut tidaklah melebihi dari 2 kulah. 2 kulah yang tentunya dahulu diberi tahu oleh pelajaran selama di pesantren 2 kulah itu kurang lebih 60 kali 60 dan kali 60. Itulah 2 kulah. 60 cm ke depan, kiri, belakang, atas, bawah. Itulah bentuk dari 2 kulah. Wallahu a'lam. Sekarang apa yang disebut dengan air banyak lagi sekarang? Ma'apa al-ma'u yaitu air, al-kasiru yang banyak. Wa adapun air yang banyak, ma yaitu air, perkara, balagho yaitu mencapai dari air tersebut. Kullataini dari 2 kulah, faksaruhum ataupun lebih dari tersebut. Air yang dikatakan banyak yaitu air 2 kulah ataupun lebih dari 2 kulah tersebut. Itulah yang disebut air yang banyak. Sekarang mengenal dari 2 kulah. Kita mengenal dari 2 kulah. Jadi hari ini kita membahas tentang bersuci. Tentang bersuci, tentang toharoh, dan kita membahas sampai apa yang dikatakan 2 kulah. Ma'apa kullata ini yaitu 2 kulah. Apa itu yang dikatakan 2 kulah itu apa? Kullata ini adapun 2 kulah, ibaratun yaitu suatu bentuk ibarah atau suatu contoh dari 148. Ukotan atau sebuah berat bentuk ons. Takriban secara kira-kira. Au mikdaruman atau seukuran tempat. Tasa'ahu yaitu menampungnya dari air tersebut. Birkatul ma adalah kolamnya air. Murabba'atun yaitu persegi 4. Tuluha yang adapun panjangnya dari tempat tersebut, kolam air tersebut, zira'un yaitu 1 zira'. Wa rub'un zira'in atau 1/4 zira'. Wa arduha dan adapun dari lebarnya tempat kolam tersebut, wa umkuha yaitu di dalamnya tempat tersebut, kadzalika yaitu seperti itu juga, kurang lebih seperti itu juga. Jadi penjelasan di dalam keterangan kurang lebih para guru-guru kami itu kurang lebihnya 60 kali 60 kali 60 segi kotak 60. Itulah air yang berjumlah kurang lebih 12. Tentunya lebih baik membangun tempat air itu lebih banyak. Tentunya itu menyebabkan air itu suci, mensucikan. Itu air yang disebut dengan air toharoh, suci. Ketika air tersebut lebih dari 2 kulah. 2 kulah saja sudah cukup tentunya, namun alangkah baiknya dilebihkan. Jadi air yang lebih dari 2 kulah. Wallahu a'lam. Jika kita membangun suatu kolam atau suatu tempat penampungan air, diusahakan untuk membangunnya atau membuatnya tempat air tersebut lebih dari 2 kulah atau dikatakan 60 kali 60 per segi 4, ke bawah, ke depan, ke samping segi 4. Langkah baiknya diberi yang lebih banyak lagi, karena jika air tuh lebih banyak tentunya dia air yang jelas-jelas suci, mensucikan.
Jika air kurang dari 2 kula, tentu diragukan air tersebut. Lihat dulu dari sifatnya, apakah air tersebut telah digunakan untuk melakukan hadas atau menghilangkan najis. Tentu syarat-syarat tadi akan berlaku kepada air yang dikatakan sedikit. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, hari ini kita sudah mengenal dari suci itu sendiri, bersuci, yaitu toharoh. Kemarin kita sudah mengenal dari hukum, sekarang masuk kepada bersuci itu sendiri. Semoga apa yang kita dengar, kita pelajari ini bisa memberikan manfaat kepada diri kita, terutamanya, dan memberikan keberkahan-keberkahan di kehidupan kita yang senantiasa ingin menjadi insan yang baik di dalam menjalankan ilmu-ilmu syariat yang diemban atau dibawa oleh Rasulullah SAW. Jika kalian merasa video saya ini baik, silahkan kalian tekan like untuk mendukung video saya. Dan jangan ragu, jika ini video sangat positif menurut kalian ataupun positif, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan notifikasi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Nabi.